Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian, eh, sahabat-sahabatku sekalian. Kita akan mendiskusikan karakteristik berpikir filsafat. Jadi, model-model berpikir filsafat seperti apa, ciri-cirinya seperti apa sih cara berpikir filsafat, dan bagaimana filosof berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Berpikir. Hal berpikir menjadi sebuah keniscayaan bagi makhluk hidup yang dinamakan manusia. Berpikir menjadi ciri khas manusia dari kolong langit. Dari semua makhluk hidup, salah satu yang teridentifikasi real atau nyata di bumi ini. Dan dipastikan hanya manusia yang hanya dapat berpikir. Hewan, tumbuhan, makhluk hidup yang sama dengan manusia tidak dapat melakukan kegiatan berpikir, melainkan hanya manusialah yang bisa untuk berpikir. Derajat pemikiran filsafat yang terdiri dari atas ke universalitas atau universal, yang umum, general, yang kedua tidak faktual, bersangkutan dengan nilai, berkaitan dengan arti, dan implikatif. Derajat pemikiran filsafat. Tadi disebutkan ciri universal yang dimaksud yaitu menunjukkan sesuatu yang ditelaah atau dipersoalkan berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum atau general. Ciri yang tidak faktual menunjukkan pada sesuatu yang tidak berdasarkan pada bukti-bukti, evidence. Dia melampaui tepal batas dari fakta pengetahuan ilmiah. Jawaban yang diperoleh sebagai hasil berpikir filsafat bersifat spekulatif, sebagai dugaan-dugaan yang masuk akal. Lalu terbentuknya sistem nilai. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain meliputi nilai keagamaan, moral, budaya, etika, dan lain-lain. Ciri berkaitan dengan arti dimaksudkan bahwa pendapat atau pandangan yang dihasilkan dari berpikir memiliki arti penting termasuk berkenaan dengan nilai sebagaimana dijelaskan dan memiliki untuk memenuhi syarat logis dan ilmiah. Implikatif menunjukkan maksud bahwa hasil kajian pikiran yang menilai dengan kualitas yang tinggi memungkinkan akan membawa pengaruh positif untuk memikirkan hal-hal yang baru atau penggambarannya. Dikatakan bahwa dengan demikian dapat terjadi sesuatu yang dinamis. Jadi pemikiran yang dinamis, pemikiran yang memiliki satu kesinambungan. Sifat berpikir filsafat. Dari bentuk sifat, yaitu berpikir radikal, menunjuk pada upaya berpikir yang dilakukan sampai mendalam hingga ke akar-akarnya. Ini tidak dapat dipisahkan dari asal kata radikal, dari kata dasarnya radik yang berarti akar, radik dari seluruh kenyataan. Radikalan berpikir memungkinkan tinggalnya upaya untuk melakukan aktivitas berpikir sampai di kedalaman, sehingga ditemukan pengertian suatu realitas dan kenyataan. Mencari asas yang dimaksudkan menunjuk pada upaya menemukan asas yang paling hakiki. Filsafat berupaya memandang realitas secara keseluruhan,
Oleh sebab itu dibutuhkan asas-asas yang dibutuhkan bersifat paling yang hakiki atau inti, core. Dilakukan demikian agar memperoleh sesuatu yang menjadi esensi dari realitas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Menunjuk pada upaya yang sungguh-sungguh dilakukan, dikejar, dan dicari. Kebenaran yang diburu ini adalah kebenaran hakiki. Ia bersifat mutlak tetapi terbuka untuk dipersoalkan, diuji oleh siapapun. Dengan demikian akan diperoleh kejelasan dan kepastian serta kekuatan maupun kesahihan dari kebenaran tersebut. Upaya memburu kebenaran merupakan sifat dasar sekalipun sebagai salah satu ciri yang atau karakteristik dari berpikir filsafat. Yang kedua, mencari kejelasan, menunjuk pada upaya menghilangkan keraguan tentang sesuatu. Salah satu sebab lahirnya filsafat adalah keraguan terhadap suatu realitas tertentu. Untuk menghilangkan keraguan atau sesuatu yang mempertanyakan ataupun bersifat mistis ataupun rahasia masih menyingkap melalui berfilsafat. Nanti ada filsafat metafisika untuk mengkaji hal-hal yang bersifat mistis ataupun yang masih rahasia dan masih banyak lagi. Yang kelima, berpikir rasional menunjuk pada cara berpikir filsafat yaitu berpikir logis, sistematis, dan kritis. Hal ini dikemukakan atas sekaligus merupakan ciri khas filsafat yang tidak mungkin terjadi apabila tidak ditempuh dengan cara berpikir rasional. Dengan berpikir logis sebagai bentuk dari berpikir, memperoleh pengertian yang jelas yang dapat diterima oleh akal sehat, common sense. Juga dapat menarik pada keputusan yang tepat dan benar berdasarkan premis-premis yang digunakan. Fungsi filsafat. Filsafat mempunyai fungsi dan misi yang dikembangkan baik yang berkenan dengan pandangannya, kaitannya dengan makna dan nilai-nilai serta sikap kritisnya terhadap konsep-konsep yang ada dan alam sementara berlaku. Sedangkan berkenaan dengan kegunaan filsafat akan mengkaji baik kegunaan secara teoritik guna mengembangkan ilmu atau teori maupun kegunaan praktis yang dapat disumbangkan dalam kehidupan nyata manusia dan alam semesta. Titus mengupakan 3 tugas utama fungsi dari filsafat, yakni untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh, menemukan makna nilai-nilai dari segala sesuatu, menganalisis dan memadukan kritik terhadap konsep. Kegunaan filsafat ditemukan kebenaran pengetahuan hakiki. Kebenaran pengetahuan yang hakiki ini sangat besar kegunaannya dalam kehidupan manusia, baik untuk diri manusia itu sendiri maupun diri dengan alam semesta di mana ia hidup, berada dan beraktivitas. Dengan kekayaan yang mulia ini, manusia punya pedoman dan kompas menentukan pilihan dan aktivitas hidupnya. Membuka era baru untuk aktivitas ilmu. Ilmu dapat melakukan fungsinya setelah disiapkan dan dijaki oleh filsafat. Sebagai landasan pengembangan ilmu, filsafat dikenal sebagai induknya ilmu atau the mother of science. Semua ilmu sebelum tergabung dalam induknya yakni filsafat, kemudian satu persatu adakan pemisahan diri, mulai dari ilmu fisika, ilmu pengetahuan alam, dan yang terakhir tentang manusia atau ilmu sosial. Adanya pendekatan multi interdisipliner. Jadi kedua pendekatan ini terkenal dengan pendekatan filsafah atau
Kedua pendekatan ini melihat secara terpisah pada satu sektor. Jadi tidak melihat secara satu sektor disiplin ilmu saja, sekalipun persoalan-persoalan itu adalah karena sesuatu hal persoalan yang saling terkait pada aspek-aspek lainnya. Seperti filsafat dengan lingkungan, filsafat dengan manusia, filsafat pada hubungan sosial, filsafat hukum, dan filsafat moral. Dengan hasil kajian berupa kebenaran pengetahuan hakiki menjadi kekayaan penting bagi kehidupan manusia dalam sikapnya untuk dirinya dari sendiri dan untuk lingkungan semesta. Menyediakan era atau daerah baru untuk ilmu berfungsi sebagai lanjutan misinya. Sebagai landasan pengembangan ilmu atau teori baru. Adanya penggunaan pendekatan ilmu disiplin yang interdisiplin dalam pemecahan masalah secara komprehensif. Penggunaan praktis berdasarkan bidang-bidang filsafat, etika, filsafat estetika, filsafat sosial, pemasyarakatan, dan filsafat manusia, filsafat ilmu. Jadi dari cara berpikir filsafat ini kita bisa mendapatkan teori baru, bisa mendapatkan ilmu baru, bisa mendapatkan sebuah hal-hal baru untuk yang dipikirkan. Pada mulanya filsafat ini tumbuh dari cara berpikir logis, cara berpikir yang rasional, cara bertanya, kurang lebih seperti itu. Seperti Socrates, ia bertanya pada dirinya sendiri tentang siapa aku. Itu adalah kajian-kajian filsafat moral. Cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat dapat dilihat dari pembagian filsafat secara umum yang meliputi filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum meliputi metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Metafisika juga masih meliputi ontologi, kosmologi, humanologi, dan teologi. Logika juga masih terdiri dari logika deduksi dan logika induksi. Dan aksiologi juga masih meliputi etika dan estetika. Filsafat khusus membicarakan bidang-bidang secara khusus, antara lain meliputi filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, filsafat moral, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan lain-lain. Pembagian cabang filsafat, ini filsafat yang secara filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat ilmu. Tadi filsafat khusus sudah disebutkan. Filsafat mempunyai ruang kajian yang sangat luas karena objeknya menyangkut segala sesuatu di alam semesta termasuk manusia. Termasuk filsafat dalam ranah non-fisik seperti filsafat fisika. Pengelompokan filsafat menjadi 4 induk. Jadi 4 bidang induk filsafat itu terdiri dari tentang pengetahuan, yang terdiri dari epistemologi, logika, dan kritik ilmu-ilmu. Filsafat tentang keseluruhan kenyataan yang terdiri dari A. Metafisika umum, ontologi. B. Metafisika khusus yang terdiri dari teologi, metafisika, antropologi, dan kosmologi. Filsafat tentang tindakan yang terdiri dari etika dan estetika. Lalu sejarah filsafat. Lalu pembagian filsafat secara sistematis ada pembagian secara epistemologi atau teori pengetahuan, metafisika, filsafat tentang yang ada, yang being, yang eksis, metodologi, teori tentang metode,
sejarah filsafat, logika teori tentang penyimpulan, etika filsafat tentang pertimbangan moral, estetika filsafat tentang keindahan. Metafisika. Kata metafisika ditinjau dari segi etimologi yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang dari kata meta dan fisika. Meta berarti sesudah, di belakang atau di balik atau melampaui, dan fisika memiliki arti alam nyata atau fisik. Metafisika melampaui pengalaman objeknya di luar hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi beyond. Lebih lanjut dijelaskan bahwa metafisika berhubungan dengan penjelasan hakikat realitas relasional dan sekomprehensif mungkin. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seperti apakah realitas itu, siapa Tuhan itu, apakah takdir, siapakah manusia, terbuat dari apakah dunia ini. Itu metafisika juga, meskipun ini cenderung ke filsafat sejarah, kita bisa lihat pada bukunya Dunia Sophie, ya, karya Justin Gardner. Metafisika khusus. Metafisika khusus juga terdiri atas 3 bagian, ini teologi, antropologi, dan kosmologi. Teologi mempersoalkan tentang hal di sekitar Tuhan, siapakah Tuhan, benarkah ada Tuhan. Demikian pula teologi pembicaraan tentang Tuhan dalam hubungannya dengan realitas sebagai ciptaannya. Lalu tentang antropologi, sebagaimana metafisika yang mempersoalkan mengenai hakikat manusia. Antropologi dari segi etimologi berasal dari kata anthropos dan logos, yang berarti anthropos manusia, logos yaitu ilmu. Yang mempelajari, jadi antropologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Atau bisa juga disebut turunannya filsafat psikologi. Mempelajari manusia secara mendalam, pertanyaan ini muncul seperti siapakah manusia itu, bagaimana hubungannya dengan makhluk ciptaannya, ciptaan lainnya, yaitu bersosial, bagaimanakah kedudukan di alam semesta ini. Metafisika mempelajari amnesia melampaui kenyataan yang tampak apa ada manusia itu sendiri secara fisik yang di luar yang dialami manusia. Manusia berusaha dikaji secara mendalam. Dari mana asal muasalnya, dari apa yang dituju, dan untuk apa hidup di dunia ini. Kosmologi. Kita akan bicarakan tentang kosmologi yaitu semesta. Kosmologi ada kosmologi makro, ada mikro. Jadi kosmologi secara etimologis berasal dari kata kosmo yang berarti alam. Dan logi berarti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang alam atau tentang semesta. Tentang luar angkasa, tentang hal yang berada di alam. Kosmologi berarti ilmu pengetahuan yang mempersoalkan atau membicarakan alam semesta. Kosmologi mengkaji alam semesta mendalam tentang hakikat alam, apakah alam semesta itu terdiri dari apa alam ini, dan untuk apa alam ini, dan apa hubungannya dengan manusia. Lalu epistemologi ditinjau dari asal-usul katanya yang secara etimologis atau bahasa. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terkait dengan epistemi yang berarti yaitu kata yang berarti dan kata logos yang berarti teori.
Jadi secara etimologis, istilah epistemologi berarti teori tentang pengetahuan. Jadi epistemologi adalah ilmu yang melacak pengertian bahwa mengenai pengetahuan yang dimiliki manusia, percaya bahwa dengan pengenalannya dapat mencapai atas sebagaimana adanya. Jadi epistemologi itu pengetahuan tentang ilmu, caranya, metodologinya. Misalkan ilmu tentang alam, jadi bagaimana mencari pengertian deskripsi dari alam semesta, epistemologi adalah metodenya. Itulah gaya-gaya berpikir filsafat. Sekian, semoga sobat-sobat kalian bisa tercerahkan dan salam kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.